Betapa hebatnya rumah tangga. Kalau ada bapak-bapak, ada suami di rumah itu yang mengerti berlutut. Bisa bilang amin. Mengerti merendahkan hati. Betapa hebatnya rumah tangga. Kalau ada ibu-ibu, ada anak gadis di rumah itu mengerti berlutut. Biarlah kita bertumbuh. Amin. Saya jujurnya Tuhan tidak mau kalau Bapak Ibu dengar khotbah hanya dengar, tapi mari praktekkan sungguh-sungguh, belajar bertumbuh di dalam Tuhan, supaya iman kita bukan iman kaleng-kaleng, tapi iman kita iman yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu.
Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Akan minum dari firman-Mu ya Tuhan. Mohon berkat pengurapan-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanan online kami dengan kemurahan-kemurahan. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana, bahasa yang menyembuhkan dan membangun ya Tuhan. Biarlah semua kami diberkati oleh hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kita buka kitab kita dari suratan kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan, kita beri tema masih ada dalam seri berdoa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Bagian yang keempat, mari ucapkan sama-sama. Berdoa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Dua, iya. Berdoa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Dua, iya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita semua percaya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Semua katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal ini, Tuhan Yesus Kristus, ia benar-benar menginginkan, dia memerintahkan kepada saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan dan kepada kita semuanya, agar kita mau dengan sukarela, agar kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena Alkitab mencatat bahwa kekuatan utama kita untuk kita menang adalah berdoa di hadapan Tuhan. Senjata orang beriman itu adalah doa. Napas orang beriman itu adalah doa. Katakan amin, saudara. Kota Niniwe yang sudah diputuskan, dihancurkan dan ditunggang balikkan oleh Tuhan, berubah ketika Raja Niniwe berdoa, ketika rakyat Niniwe berdoa. Nasib kita akan berubah kalau kita mau berdoa.
Amin, saudara. Saudara, Daniel, Tuhan lepaskan dari gua singa, saudara. Karena ketika dia datang berdoa sungguh-sungguh. Karena itu, saudara, saya mau ajak kita sungguh-sungguh dengan hati. Berilah waktumu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar Pak, kata Alkitab ayat 17, Elia adalah manusia biasa. Dia punya banyak kelemahan seperti kita. Tetapi Elia, dia mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah berjanji lewat firman-Nya, seperti Tuhan menolong Elia, Dia pasti menolong kita asal kita mau berdoa sungguh-sungguh. Katakan amin, saudara. Elia menghadapi kesukaran itu 3 tahun 6 bulan, nggak ada hujan. Sungai mati, sumur-sumur mati, tumbuh-tumbuhan mati, kelaparan, penyakit di mana-mana. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Kita udah belajar 4 arti doa sungguh-sungguh. Yang pertama, doa sungguh-sungguh itu Bapak ingatkan adalah berdoanya di gereja. Orang yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan, dia berani meninggalkan kamarnya, meninggalkan rumahnya, dia ke gereja, dia cari di rumah Tuhan, dia berdoa. Mazmur 92 berkata, orang yang tertanam di dalam bait suci, dia akan selalu diberkati sampai masa tuanya. Katakan amin. Yang kedua, orang yang berdoa sungguh-sungguh, orang yang berdoa terus-menerus, berulang-ulang, berdoa bertalu-talu, dia ulangi lagi, dia mohon lagi sampai sesuatu terjadi. Minggu lalu kita belajar yang ketiga, doa sungguh-sungguh adalah berdoa dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara belajar berdoa dengan memberi persembahan kepada Tuhan, beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan, beri ucapan syukur, beri persepuluhan kepada Tuhan. Jangan sekedar berdoa, tapi berilah sesuatu korban karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar yang kelima, doa sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, saudara dikasih Tuhan, dia berdoa dengan berlutut. Semua bilang berlutut. Orang kuat 2-3 ya. Dan dengan mengangkat tangan. Jadi nomor 5, saudara, Elia ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dia berdoa dengan berlutut. Berlutut itu bersinggah dan dengan mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dan ayat 43 dan ayat 36. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah, membungkuk, bisa bilang amin, terus dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini lebih dari berlutut. Ada orang kalau berlutut kan cuma berlutut. Bapak nggak bisa pulang lagi. Kalau perempuan kan bisa berlutut, kakinya dilipat, duduk dia di atas tuh. Amin, saudara. Kalau Elia bukan cuma berlutut, dia berlutut membungkuk sampai kepalanya ada di antara lututnya. Jadi dia, kalau bahasa kampung kami, melungker kayak terenggiling, tahu? Dia lebih dari berlutut. Kenapa dia berlutut? Lebih dari itu, karena dia berdoa sungguh-sungguh. Bukan main-main 3,5 tahun tak turun hujan. Itu sesuatu yang berat. Alkitab katakan
kedua, ya, setelah itu Elia berkata kepada hambanya, sama-sama naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? Adakah Bapak Ibu rindu pergumulanmu ditolong Tuhan? Berlututlah di kaki Tuhan. Orang yang berlutut itunya artinya orang yang merendahkan hati. Orang yang berlutut itu artinya orang yang menghormati yang di hadapannya. Dia menyembah dengan segenap hati. Saudara, iman ada ekspresi dan visi. Bisa bilang amin juga. Ayat kedua, Elia mengangkat tangan. Ayat 36. Kita baca sama 36. 2. Iya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham. Stop dulu. Jadi waktu Elia ngomong ya Tuhan Allah Abraham, itu Elia sedang mengangkat tangan. Hanya saja di sini tidak ditulis. Dari mana kita ketahui? Kita ketahui waktu kita pergi ke Israel. Waktu Bapak berangkat ke Israel, kami dibawa ke Gunung Hermon, Gunung Karmel. Amin, saudara. Kita dibawa ke Gunung Karmel. Begitu kita masuk, dia ada naik gunung, saudara, kita nampak patung, salah satu tugu peringatan Elia. Sedang di hadapannya ada mesbah, ada lembu yang dipersembahkan dan mengangkat tangan. Yang lain ada tugu peringatan Elia menyembelih nabi-nabi Baal yang 450 orang. Jadi saudara, kalau kita pergi ke Yerusalem, ke Israel, ayat ini sedang mengangkat tangan. Katakan amin. Jadi saudara, orang yang bersungguh-sungguh ada dua. Pertama, dia berlutut menyembah Tuhan. Yang kedua, dia mengangkat tangan tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Yang keren saudara, keren kalau dia berlutut dan mengangkat tangan. Bisa bilang amin saudara. Saudara, kita orang Pentakosta. Orang Pentakosta itu harus ngerti berlutut. Mari kita lihat hebatnya orang-orang yang berlutut. Yang pertama, Tuhan Yesus. Semua orang-orang besar itu kemenangannya berdoa dengan berlutut. Kita lihat Lukas 22 ayat 29 sampai 41, 39 sampai 21, 41. Tuhan Yesus dalam banyak pergumulannya dia berlutut. Betapa hebatnya rumah tangga. Kalau ada bapak-bapak, ada suami di rumah itu yang mengerti berlutut. Bisa bilang amin saudara. Mengerti merendahkan hati. Betapa hebatnya rumah tangga. Kalau ada ibu-ibu, ada anak gadis di rumah itu mengerti berlutut. Biarlah kita bertumbuh. Amin saudara. Saya jujurnya Tuhan tidak mau kalau Bapak Ibu dengar khotbah hanya dengar, tapi mari praktekkan sungguh-sungguh. Belajar bertumbuh di dalam Tuhan, supaya iman kita bukan iman kaleng-kaleng, tapi iman kita iman yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Ayat 39 sampai 41 kita baca sama-sama. 2. Ya, lalu pergilah Tuhan Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa Tuhan Yesus menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40 semua baca sama-sama 2-3 ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Katakan amin. Bapak Ibu, maukah selamat dari corona ini? Lupa lama. Jangan simpan garam. Tidur cukup, harus.
makan vitamin harus. Tapi Bapak Ibu, Bapak milik mau Tuhan, kasihlah waktumu berdoa. Tuhan bilang berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena waktu itu Yesus sedang berdoa, dia mohon Tuhan bagaimana menyelamatkan manusia. Yesus sempat ngomong, Tuhan kalau bisa jangan ada salib, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Dia berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya ayat 41, doa sungguh-sungguh itu artinya berlutut. Kita baca sama 41. Kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus saja apa berlutut dan berdoa. Alkitab berkata dalam berlutut itu sampai Yesus berkeringat, sampai ada tetesan darah di keringatnya. Tapi puji Tuhan, Yesus menang. Kita diselamatkan, amin saudara. Kita ditebus. Akhirnya setelah berlutut, Yesus dengan tegas berkata, Bapa, jadilah kehendakmu, amin saudara. Dia pikul salib, dia disalibkan, dia diludahi, enggak apa-apa, demi si Mari, demi si Mary, katanya. Tapi seandainya kau berlutut berbeda. Orang pintar bilang begini, kalau kakimu bengkok, maka hatimu lurus. Amin. Kalau kakimu lurus karena tidak pernah berlutut, hampir bisa dipastikan, jangan tersinggung, hatimu bengkok. Ngerti kalimat itu? Katanya kalau kakimu bengkok, aku yakin katanya hatimu lurus. Tapi kalau kakimu gak pernah bengkok, selalu lurus, dibilang maaf, jangan marah, hatimu hampir bisa dipastikan pasti bengkok. Karena itu saudara, mari belajar berlutut kepada Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan yang mau berlutut untuk kita. Bisa bilang amin. Yang kedua, Daniel pasal 6. Daniel pasal 6, waktu itu Daniel diancam ke gua singa karena harus berdoa kepada raja, kepada berhala. Tapi Daniel berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita baca ayat 10 dan 11. Itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11 semua baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Yerusalem artinya bait suci. Amin. Dulu orang berdoa ke bait suci. Kenapa Daniel mengarah Yerusalem? Karena dia dibawa ke Babel, jauh sekali. Tapi dia tahu doa yang sungguh-sungguh itu adalah datang ke bait suci. Amin. Waktu dia betul-betul bergumul, terus kita baca yang terbuka ke arah Yerusalem, titik koma, semua baca 2-3 ya. 3 kali sehari. Bagaimana? Ia berlutut, ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi 3 kali sehari Daniel ngapain? Berlutut. Orang yang berlutut hatinya lurus. Amin. Dan diuji, Daniel dilemparkan ke gua singa. Mujizat terjadi bagi orang yang berlutut. Singa nggak mau makan orang yang mengerti berlutut. Bisa bilang amin. Mungkin kalimatku salah, tapi mungkin mudah-mudahan jadi kalimat iman. Kalau kita Bapak Ibu mau belajar berlutut sungguh-sungguh, percayalah, corona yang bernama singa itu takut makan kita. Bisa bilang amin. Berlututlah, biar singa corona itu takut. Dia cuma cium-cium.
Jangan masuk, jangan masuk. Jangan masuk. Bisa bilang amin? Yang ketiga, contoh berikut adalah Raja Daud. Semua bilang Raja Daud. Raja Daud ini, Bapak Ibu, dia bukan anak orang kaya. Nah, kemudian yang kedua, lihat Bapak, Raja Daud itu bukan anak yang dimanja bapak mamanya. Mazmur 27 ayat 10 mencatat, Daud bilang ini, sekalipun bapakku dan mamaku tidak mempedulikan aku. Jadi bapak mamanya Raja Daud itu hatinya Mardikan. Tahu Mardikan? Mardikan itu pilih kasih. Coba keluarkan Mazmur 27 ayat 10. Jadi saudara, waktu Nabi Samuel datang ke rumahnya, Daud gak boleh. Yang ada abangnya Elia. Semua, tapi Daud gak ada situ. Juga kita baca sama-sama, semua baca kuat-kuat 2-3 ayat. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan, ada orang yang mama bapaknya pilih kasih. Si Anton sama si Jono dikasih sarapan lapet, tapi si Daud air putih pun tidak. Kamu lucu pun gak? Kayak kisah bawang merah dengan bawang bombay. Bawang merah dengan bawang, yang dibela bawang putih atau bawang merah? Yang sering dicubit yang mana? Bukan bawang merah yang dicubit. Oh bukan. Ya, Daud sama kisahnya. Wah, dia ngejek, abang-abangnya pun ngejek dia. Kau sok-sokannya, kau cuma jaga kambing domba 2-3 ekor pun gak beres. Selalu si Daud salah. Dan gak ada daftar Daud di sekolah kan Daud. Tapi dia punya cita-cita. Kayak waktu kami dulu muda, kamu nggak muda mungkin, Akang Marisi muda, siapa lagi, Pak Otang muda, ada lagu gini, kamu aku anak desa, tamatan SMA, punya cita-cita membangun negara. Ada itu kan? Ibu Merga itu. Kamu nggak tahu tuh ada lagi itu? Ada. Kalau Akang Marisi tahu kamu? Sekarang nggak ada lagu gitu. Wah, itu Daud punya cita-cita, tapi cita-citanya gak didukung keluarga, gak didukung family, gak didukung ekonomi, gak didukung semuanya. Tapi Daud tahu Tuhan mendukung. Bisa bilang amin saudara. Dan Daud percaya sama seperti Elia, kalau berdoa sungguh-sungguh Tuhan pasti benar. Dan saudara, kita lihat Mazmur pasal 2. Kita baca langsung ayat 10, 11, dan 12. Iya, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Stop dulu. Siapa yang dimaksud raja-raja? Saya dan saudara. 1 Petrus 2:9 berkata, kamu adalah imamat yang raja. Bisa bilang amin. Tapi Alkitab pun berkata, kita ini raja-raja. Kamu adalah imamat yang rajani. Terus kita baca ulang ayat 10. 2. Ya, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terus, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Artinya, maulah kau diajari, maulah kau dinasehati, maulah kau dibimbing secara rohani, agar kau jadi orang berhasil. Katakan amin. Ayat 11. Inilah Daud berlutut. 2. Ya, beribadahlah, berdoalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan apa? Gemetar. Jadi katanya beribadah, berdoa dengan mencium kaki Tuhan. Itulah yang ditiru Paulus. Kalau sampai satu negeri, dia turun dari pesawat, dia cium tanah. Ngerti saudara? Tapi yang disuruh Daud bukan cium tanah, ciumlah kaki Tuhan. Jadi berlutut, udah berlutut,
gimana lagi? Dia tersungkur, dia cium kaki Tuhan. Ciumlah kakinya, artinya rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya kepada Tuhan. Orang yang main hati nggak bisa melakukan itu. Kita harus lepaskan semuanya. Kita belajar tersungkur, berlutut, mencium kaki Tuhan dengan hormat, dengan gemetar. Katakan amin. Supaya ayat 12a, ayat 12a apa katanya? 2 ya, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Bisa bilang amin? Lihat wajah Bapak waktu anak-anak. Banyak orang ditanya, apa cita-citamu? Jadi dokter, ya kan? Jadi insinyur, jadi guru, jadi pendeta. Mungkin saya dan kita semua hampir sama. Lihat wajah Bapak. Tapi tidak sedikit kita tidak menuduh. Jangan ada yang merasa tertuduh. Kita setengah jalan, nggak sampai ke tujuan. Cintaku putus di ongkos sudahku. Kata ayat 12 jelas kan? Ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Ngerti ya? Cita-citamu tidak tercapai. Maukah cita-cita kita tercapai? Karena Daud tahu persis mencapai, menggapai, mengerjakan cita-cita nggak mudah. Daud cita-citanya jadi raja. Dia belajar ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Waktu dia belajar dikasih tahu untuk jadi raja harus diurapi oleh nabi. Puji Tuhan, dia diurapi oleh Nabi Samuel. Setelah diurapi dia jadi raja. Dia harus jumpa Goliat lebih dahulu. Betul. Dan Goliat tidak pernah setuju kita jadi raja. Setelah Goliat ada 400 orang-orang stres, orang-orang yang berutang. Ada lagi yang lain yang menghalangnya. Tapi Daud ngerti caranya. Tinggikanlah Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Amin saudara. Daud berlutut, diciumnya kaki Tuhan, dipegangnya kaki Tuhan. Kalau bahasa Batak dia bilang gini, Pitori mau Jehovah di mataku, Palua mau, gonggongi mau Tuhan katanya. Tapi dicium kaki Tuhan persis seperti Maria, seorang wanita yang menangis di kaki Yesus. Disiramnya kaki Yesus dengan air mata, disekarnya dengan rambutnya. Begitu Yesus ditinggikan, dia pasti meninggikan kita. Karena itu teman-teman pemuda-pemuda, masa depanmu hebat. Ngertilah berlutut, cium kaki Tuhan. Nggak apa kita menangis di kaki Tuhan, apa? Kita cium dia. Daud, bapaknya pun jangankan tulangnya, bapaknya, mamanya pun dia dukung. Bisa bilang amin. Tapi Daud tahu caranya. Cium kaki Tuhan. Ini yang kita cium tangan tulang. Karena dikasihnya 50.000. Iya kan? Cium kaki Tuhan. Kau datang ke gereja, cari tempat. Kalau perlu dikunci, bikin spanduk dilarang masuk karena ada orang yang lagi berlutut bilang. Amin saudara. Cium kaki Tuhan. Tuhan pasti membela dengan sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Dia tahu, katakan amin. Siapa yang mau dapat mujizat? Pun mau. Kita yang terakhir, Petrus. Jadi pertama Yesus, kedua siapa? Daniel, ketiga Raja Daud, keempat Petrus. Waktu itu Petrus, Injil baru diberitakan. Kisah Rasul pasal 9, Injil baru diberitakan. Ada seorang jemaat namanya Dorcas, panggilannya Tabita. Waktu itu di gereja mula-mula ada seorang ibu yang bernama Dorcas, panggilannya Tabita. Baik, rajin berdoa, semua berkorban, mati. Cuman bukan karena korban, nggak dikasih tahu karena apa. Mati. Kisah Rasul 9. Akhirnya orang
memanggil Petrus. Ayat 39 Pak. Manggil Petrus, bilang, Petrus, kami gak rela dia mati. Ya Petrus jadi pendeta, dipanggil gak tahu. Tapi soal menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, maka usah pendeta. Betul. Akhirnya Petrus berlutut. Ayat 39. Dua semua baca. Ya, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri. Bayangkan kalau semua janda sudah berkumpul. Bukan berat itu, bukan gampang. Terus 2, 3, ya dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju, pakaian, sapu tangan, selendang yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Mereka bilang, oh Pet, sembuhkanlah, hidupkanlah dia. Ini sepatuku dari dia, rokku dari dia, semua tunjukkan. Baru Petrus, dia pun doa sungguh-sungguh. Mungkin dia bilang, mau hidup-hiduplah, mati-matilah dalam nama Yesus. Tapi urusan kita, tengok aja Bapak, bukan kita, urusan kita sungguh-sungguh. Itu urusan kita. Kita marah dengan orang kalau keadaannya serius, dia doanya main-main, kita marah. Petrus pun sungguh-sungguh, dia bilang, Tuhan. Terus ayat 40 kita baca sama ayat terakhir. 2, ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Jadi yang main-main disuruh apa? Keluar. Kau bisa sungguh-sungguh? Tidak. Kau gak bisa keluar. Terus lalu ia berlutut dan berdoa. Bisa bilang amin. Petrus apa? Berlutut. Terus kita baca. Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu, jelas mayat ya. Ke mayat itu dan berkata, Tabita, itu panggilannya. Jadi kalau si Unike, Dede, gitu ya. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, dia bangun, lalu duduk minta lontong. Amin, saudara. Itu luarnya biasa. Jadi saudara, mari belajarlah berlutut. Mau dapat mujizat. Kita berdoa Pak Bu, dengan udah selesai ayatnya. Kita berdoa biar masa corona ini Tuhan tolong kita. Jangan kamu takut. Karena Elia kalau dia sungguh-sungguh, burung gagak bisa disuruh ngantar daging dan roti. Saya bilang amin. Kita akan ditolong Tuhan. Ada Tuhan yang hidup. Tapi belajarlah berlutut. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin saudara. Berlututlah di kamar. Kalau nggak ada tempat tidurnya bagus, ditikam. Kalau tempat tidurmu selutut, kau berlututlah di tempat tidur. Bilang ya Tuhan tolonglah. Kalau nggak ada, bawa kursi masukkan ke kamar, dibawa kursi. Berlututlah. Biar Tuhan tolong kita dengan kasih setianya. Kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu yang hidup, yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Kami belajar berdoa dengan berlutut Tuhan, menyembah nama-Mu, mengangkat tangan pada Tuhan. Berkati kami sekalian. Biarlah urapan-Mu menolong kami. Pelihara, belalah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus.